Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Amelia dari kelas 10 TKJ 3 akan menjelaskan tentang imperialisme dan kolonialisme barat di Indonesia. Simak videonya. Bye-bye. Imperialisme dan kolonialisme. Imperialisme berasal dari kata imperium dalam bahasa Latin yang berarti kekuasaan tertinggi, kedaulatan, atau sekedar kekuasaan. Imperialisme merupakan kebijakan atau ideologi untuk memperluas kekuasaan atas negara lain dan penduduk asli negara tersebut, dengan tujuan memperluas akses politik dan ekonomi, kekuasaan dan kontrol, dan seringkali dilakukan dengan menggunakan kekuatan militer. Kolonialisme berasal dari kata kolonus yang memiliki arti menguasai. Kolonialisme memiliki arti upaya sebuah negara untuk mengembangkan kekuasaannya di luar wilayah kekuasaan negara tersebut. Kolonialisme memiliki tujuan mencapai dominasi kekuatan dalam bidang ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan politik. Kolonialisme dan imperialisme sudah dilakukan oleh bangsa Eropa sejak abad ke-15 di seluruh dunia, sampai akhirnya masuk ke Nusantara. Pada saat itu, latar belakang bangsa Eropa masuk ke wilayah Nusantara disebabkan oleh beberapa hal, seperti jatuhnya Konstantinopel di kawasan Laut Tengah ke kekuasaan Turki Utsmani pada tahun 1453. Merosotnya ekonomi dan perdagangan bangsa Eropa serta terjadinya revolusi industri. Perlu diketahui, kolonialisme dan imperialisme modern muncul setelah terjadinya revolusi industri karena bertujuan untuk mengembangkan perekonomian bangsa Eropa. Revolusi industri membuat bangsa Eropa menciptakan kapal laut yang digunakan untuk menjelajah samudra demi mencari sumber daya di belahan dunia lain. Di samping itu, misi ini juga dilakukan oleh melanjutkan semangat perang salib. Dalam upaya tersebut, bangsa Eropa mulai menyebar ke seluruh dunia, sampai akhirnya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia pun terjadi. Di sisi lain, kejatuhan Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453 menyebabkan akses bangsa Eropa dalam mendapatkan rempah-rempah yang tertutup dan membuat harga rempah-rempah di Eropa meningkat. Bangsa Eropa kemudian terdorong untuk mencari dan menemukan wilayah-wilayah penghasil rempah-rempah ke dunia baru yang ada di timur Eropa. Lama-kelamaan mereka semakin berambisi menguasai berbagai negara untuk keuntungan ekonomi dan kejayaan politik mereka, terutama pada wilayah-wilayah seperti Indonesia yang merupakan penghasil rempah-rempah. Bangsa Eropa pergi ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah, di antaranya 1. Jahe. Dalam bahasa Latin, jahe disebut dengan Jigiber officinale. Jahe adalah tumbuhan yang rimpangnya sering digunakan sebagai rempah-rempah dan bahan baku pengobatan tradisional. 2. Kunyit. Dalam bahasa Latin, kunyit disebut dengan Curcuma domestica. Kunyit adalah termasuk salah satu tanaman rempah-rempah dan obat asli dari wilayah Asia Tenggara. 3. Kencur. Dalam bahasa Latin, kencur disebut dengan Hemperia galanga. Kencur adalah tanaman yang mempunyai akar batang yang tertanam di dalam tanah. Biasa dipakai untuk bahan rempah-rempah dan ramuan obat. 4. Lada. Lada dalam bahasa Latin disebut dengan Piper nigrum. Lada atau sering disebut juga dengan merica adalah sebuah tanaman yang kaya akan kandungan kimia seperti minyak lada, minyak lemak, juga pati. 5. Pala. Dalam bahasa Latin, pala disebut dengan Myristica fragrans. Pala merupakan tumbuhan berupa pohon yang berasal dari Kepulauan Banda Maluku.
Akibat nilainya yang tinggi sebagai rempah-rempah, buah dan biji pala telah menjadi komoditas perdagangan yang penting sejak masa Romawi. 6. Salam. Salam dalam bahasa Latin disebut dengan Syzygium polyanthum. Salam adalah nama pohon penghasil daun rempah yang digunakan dalam masakan Nusantara. 7. Kayu manis disebut dengan Cinnamomum burmani. Kayu manis termasuk ke dalam jenis rempah-rempah yang dihasilkan dari kulit bagian dalam yang kering, yang amat beraroma, manis, dan pedas. 8. Sereh. Dalam bahasa Latin disebut dengan Androgonardus. Sereh adalah tumbuhan anggota suku rumput-rumputan yang dimanfaatkan sebagai bumbu dapur untuk mengharumkan makanan. 9. Kemiri. Dalam bahasa Latin disebut dengan Alerites molucana. Kemiri adalah tumbuhan yang bijinya dimanfaatkan sebagai sumber minyak dan rempah-rempah. 10. Kapulaga Jawa dalam bahasa Latin disebut dengan Anomum compactum. Kapulaga Jawa adalah salah satu jenis kapulaga yang sering digunakan sebagai rempah untuk masakan tertentu dan juga untuk campuran jamu.